Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi abstraksi dari matkul pengantar pemrograman, yaitu yang beranggotakan saya sendiri Anisha Ulfitria. Saya Muhammad Alfian Pratama. Saya Cindy Nirmala Nadia. Saya Muhammad Aditya Winaldo. Saya Anisha Safira. Saya Revina Asri. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep abstraksi, level abstraksi, serta penerapannya. Untuk konsep abstraksi akan saya jelaskan, yaitu dalam arti bahasa, yaitu proses memisahkan dan dapat diperinci lagi menjadi suatu usaha proses yang dilakukan mudah memahami sesuatu dengan cara menghilangkan beberapa bagian yang tidak terlalu dibutuhkan. Jadi abstraksi ini merupakan bagaimana kita dalam memahami solusi secara detail dan bisa mudah dipahami oleh semua orang serta membuang detail yang tidak diperlukan. Kemudian untuk level abstraksi akan dijelaskan oleh rekan saya Alfian. Oke, selanjutnya untuk level abstraksi, kita di abstraksi data ini mempunyai 3 level untuk memberikan gambaran umum suatu data. Yang pertama itu ada physical view. Jadi physical view ini merupakan level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Beberapa banyak bit yang digunakan untuk membuat pernyataan. Pada lapis inilah struktur data dijabarkan secara rinci. Pada level ini hanya developer yang bisa melihatnya. Untuk contohnya itu, jadi kalau kita mahasiswa gitu mau input data ke database. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu conceptual view. Jadi level konseptual ini lebih tinggi daripada level fisik. Jadi pada level ini itu dari data-data yang tadi diinput itu kita cari korelasi dari beberapa data tersebut. Dan ini itu dikendalikan oleh data administration. Yang terakhir, yang paling tinggi di level tertinggi ini adalah external view. Jadi pada external view ini output dari input dan setelah diolah yang sebelumnya itu tadi. Jadi kegunaannya itu biar agar para pengguna itu bisa melihat gitu apa yang telah dia input sebelumnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada manfaat abstraksi. Yang pertama itu ada memberikan gagasan tentang suatu masalah dan juga memberikan solusi. Jadi kalau kita tidak berpikir abstraksi, itu bisa jadi kita salah mendefinisikan suatu masalah. Karena kita itu bisa jadi berpikir terlalu rumit untuk memikirkan detail-detailnya hingga lupa apa sih tujuan yang kita capai. Yang kedua itu ada agar kita dapat menyaring sistem yang rumit menjadi lebih mudah dipahami dan diatur. Yang ketiga, kita berpikir secara imajinatif terhadap suatu permasalahan dan menyelesaikannya tanpa memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Yaitu manfaat yang keempat itu agar kita mendapat solusi yang efektif. Manfaat pertama yaitu kita mengenali pola untuk masalah dalam situasi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan konsep abstraksi. Jadi yang pertama itu misalnya kita ingin memberitahu teman kita lokasi rumah kita. Jadi kita tuh hanya kita tidak perlu memberikan informasi tentang material rumah kita, tidak perlu memberi informasi tentang ada berapa jendela rumah kita. Jadi yang perlu kita beritahu itu hanyalah informasi alamat rumah kita dan jalan tercepat menuju ke sana. Lalu yang kedua itu ada contohnya misalnya peta dunia. Jadi misalnya kita ingin menggambar peta dunia itu kita tidak perlu menjelaskan detail ya, misalnya kita hanya menggambar peta dunia itu seperti apa dan memberikan nama-namanya saja. Kita tidak perlu menjelaskan misalnya jalan-jalannya bagaimana gitu. Contoh penerapan abstraksi yang lain adalah mesin ATM. Semua melakukan operasi di mesin ATM seperti penarikan tunai, transfer uang, pengembalian mini statement, dan lain-lain. Tetapi kita tidak dapat mengetahui detail internal tentang ATM tersebut. Yang lain contohnya adalah seseorang yang mengendarai mobil. Hanya tahu bahwa menekan pedal gas akan meningkatkan kecepatan mobil atau menginjak rem akan menghentikan mobil, tetapi tidak tahu bagaimana menekan pedal gas kecepatannya sebenarnya bertambah
Dia tidak tahu tentang mekanisme bagaimana bagian dalam mobil atau implementasi akselerator, rem, dan lain-lain di dalam mobil tersebut. Contoh yang lain yaitu jadwal harian, di mana kita akan menuliskan agenda-agenda apa saja yang akan kita lakukan dalam satu hari, tanpa menjelaskan detail-detailnya. Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan kita lebih terencana dan teratur. Selain penerapan konsep abstraksi, yaitu aplikasi-aplikasi seperti Netflix, Spotify, dan Google Maps. Contoh penerapan abstraksi pada sebuah studi. Pertama, dalam bidang matematika, sering bekerja dengan masalah kata, melibatkan proses identifikasi kunci informasi, dan bagaimana cara merepresentasikan masalah dalam bahasa yang lebih abstrak aritmatika, aljabar, atau geometri. Yang kedua, ada dalam sejarah, diajarkan sejarah dunia atau sejarah nasional sebagai abstraksi dari detail hadir dalam sejarah lokal dan individu biografi yang merupakan abstraksi sendiri dari kejadian aktual. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.